Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dangyang Cipta Rasa, sahabat. Di episode kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata misteri yang dialami oleh seorang pedagang bakso cilok yang sering berjualan di daerah tempat tinggal saya. Cerita nyata misteri ini saya beri judul Kereta Kuda Siluman Pembawa Tumbal Pesugihan. Langsung saja kita ikuti cerita selengkapnya. Namaku Wawan, 28 tahun, asal Ciamis, Jawa Barat. Sehari-hari, kegiatanku berjualan bakso cilok, memakai sepeda berkeliling dari kampung ke kampung. Kadang juga mampir di depan sekolah-sekolah di jam istirahat atau jam pulang. Aku berjualan cilok dari jam 8 pagi dan baru pulang jam 9 malam atau jam 10 malam. Tergantung habis enggaknya stok bakso ciloknya. Suatu hari, jualanku terasa begitu sepi. Hanya sedikit orang yang mau membeli bakso cilokku, entah karena bosan ataupun memang hari itu nasibku kurang beruntung. Yang jelas, bakso cilokku di panci yang ada di gerobak sepedahku terlihat masih banyak. Setelah habis maghrib, aku lihat bakso cilokku masih banyak. Aku mencoba menghitung uang hasil penjualanku, dan ternyata memang baru dapat sedikit. Aku bergumam, tidak biasanya jualan sampai dapat segini uangnya. Cuma setengah dari pendapatan biasanya, ujarku pelan. Lalu aku pun mencoba berkeliling lagi dengan sepedaku. Setelah berkeliling ke beberapa kampung, aku pun tiba di sebuah jalan lurus yang kiri kanannya hanya persawahan yang membentang luas. Aku pun terus mengayuh sepedaku. Namun tiba-tiba hujan deras pun turun. Aku yang saat itu masih di jalan berusaha mencari tempat berteduh. Di tengah derasnya hujan, aku mencoba mencari tempat berteduh. Aku melihat ada sebuah warung kosong tak berpenghuni di pinggir jalan dekat sawah. Aku pun segera membelokkan sepedaku, mencoba untuk berteduh di sana. Aku turun dari sepeda dan memasukkannya ke pinggir warung kosong itu. Aku membuka jaketku lalu mengibaskannya berkali-kali karena basah oleh air hujan. Kulihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 10 malam. Waktunya aku pulang ke rumah. Tapi hujan begitu besar begini, aku tidak bisa memaksakan pulang. Apalagi tidak membawa jas hujan. Kalau aku memaksa pulang, nanti sampai rumah bisa-bisa aku masuk angin. Begitu pikirku saat itu. Aku duduk di bangku depan warung kosong tersebut, lalu meraba saku celanaku yang basah dan mengeluarkan rokok dan koreknya dari saku itu. Sambil menunggu hujan reda, aku menyalakan sebatang rokok lalu menghisapnya, mencoba mengusir hawa dingin di tengahnya derasnya hujan. Cukup lama aku berteduh di warung kosong tersebut. Tidak terasa sudah beberapa batang rokok habis aku hisap. Aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi hujan belum juga reda. Saat aku termenung sendiri sambil melihat derasnya hujan, tiba-tiba di dalam warung ada suara orang batuk-batuk perlahan. Aku tersentak kaget dan sedikit takut, karena yang aku tahu, warung itu kosong, tidak diisi lagi sama yang punya. Perlahan aku beranjak mendekati pintu warung itu, mencoba membukanya. Tapi ternyata warung itu terkunci. Siapa yang batuk ya barusan? Seperti suara batuk perempuan tua. Mungkin aku salah dengar. Gumamku pelan sambil mencoba menetralisir rasa takut yang mulai aku rasakan. Jam setengah 12 malam, hujan mulai reda dan aku menghampiri sepedaku lalu mengeluarkannya dari pinggir warung. Setelah sepeda berada di pinggir jalan, aku hendak menaiki sepeda itu. Namun, baru saja aku duduk di joknya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gemerincing dan suara derap kaki kuda. Aku menengok ke arah suara tersebut dan terlihat ada sesuatu mendekatiku. Beberapa puluh meter di hadapanku, ada sebuah kereta kuda berjalan mendekat ke arahku.
Aku terus menatap kereta kuda itu dengan perasaan heran. Karena di tengah malam begini, ada orang yang menggunakan kereta kuda untuk bepergian. Kereta kuda itu semakin lama semakin mendekat, dan akhirnya berhenti di hadapanku. Aku lihat kereta kuda itu ditarik oleh dua kuda berwarna hitam legam, dan kepala kuda itu dihiasi bulu-bulu panjang seperti bulu merak. Kayu-kayunya pun berukir sangat indah yang dilapisi besi berwarna keemasan yang berkilauan. Tak lama dari kereta kuda itu turun dua orang yang menghampiriku. Dua orang turun dari kereta kuda itu, satu perempuan cantik memakai pakaian seperti putri raja, dan seorang lagi laki-laki tinggi besar, tidak memakai baju, cuma memakai celana dalam pendek hitam. Orang itu yang mengendalikan kuda dari dalam keretanya. Setelah tepat di hadapanku, sejenak mereka mengamatiku. Begitu pula aku juga mengamati mereka. Sekilas mereka biasa saja layaknya manusia pada umumnya. Cuma setelah diamati secara seksama, ada yang ganjil dari sosok mereka. Aku lihat mereka tidak memiliki cekungan kulit di antara bibir dan hidungnya. Kemudian aku juga melihat di sela-sela sudut bibirnya ada taring kecil menyembul. Aku mulai ketakutan, keringat dingin mulai membasahi tubuhku, dan bulu kuduk pun terasa merinding. Laki-laki tinggi besar itu mulai bertanya kepadaku. Hei manusia, kamu tahu desa Pandansari sebelah mana? Tanyanya kepadaku dengan suara serak dan berat. Dengan sedikit gugup aku menjawab, Sebelah sana, Pak. Memang Bapak mau ke tempat siapa? Dan ada maksud apa Bapak ke sana? Ujarku memberanikan diri balik bertanya kepadanya. Orang tinggi besar itu melotot seperti marah namun menjawab lagi, Aku mau menyebut seseorang. ujar laki itu sambil menyebut nama salah satu warga di desa Pandansari. Aku sedikit bingung mendengar perkataan laki-laki itu. Tapi karena rasa takut yang semakin menjadi-jadi, aku pun tidak bisa berkata-kata lagi. Perempuan cantik yang berdiri sebelah laki-laki itu tersenyum melihat aku ketakutan. Lalu mendekatiku sambil mengeluarkan sesuatu dari sakunya, kemudian diserahkan kepadaku. Karena kamu telah menunjukkan arah ke tempat yang kami tuju, ini buat kamu sebagai imbalan, kata perempuan itu kepadaku. Dengan tangan gemetar, aku menerima benda yang diberikan perempuan tersebut. Ternyata perempuan cantik itu memberi beberapa lembar daun sirih merah kepadaku. Lalu mereka berdua beranjak menaiki kembali kereta kudanya dan pergi menuju arah yang aku tunjukkan tadi. Aku menatap kepergian mereka sampai kereta kuda itu hilang di tikungan jalan. Setelah aku sedikit tenang, segera aku menaiki kembali sepedaku, lalu mengayuh kencang-kencang menuju rumah. Sesampainya di rumah, aku mengeluarkan daun sirih pemberian perempuan cantik misterius tadi dan menyimpannya di atas meja. Kemudian aku mencuci muka, ganti baju, aku pun menuju kamar tidur dan kemudian tertidur pulas. Keesokan harinya, pagi-pagi istriku membangunkanku, kemudian berkata, Kang, kenapa uangnya disimpan di atas meja? Kan biasanya Kang selalu simpan di dompet. Jualannya laku ya Kang, sampai dapat uangnya banyak begitu. ujar istriku sambil tersenyum. Aku lalu bangun dan keluar dari kamar, kemudian melihat uang di atas meja itu. Aku tertegun kaget. Ternyata daun sirih pemberian perempuan misterius itu berubah menjadi beberapa lembar uang kertas 100.000. Tapi aku tidak menceritakan keanehan itu kepada istriku. Lalu aku mengambil uang itu, kemudian aku simpan di dalam lemari. Dan setelah aku mandi dan sarapan, aku pun kembali berjualan. Seperti biasa, aku kembali berkeliling jualan bakso cilok ke desa Pandansari. Aku juga mampir ke sekolah-sekolah yang kebetulan siswanya sedang istirahat. Setelah itu, aku kembali berkeliling, namun beberapa saat ketika sedang berkeliling,
Aku lihat di depan sebuah rumah besar, banyak orang berkerumun. Ternyata, bapak yang punya rumah meninggal. Katanya sih meninggal mendadak tadi malam. Iseng aku bertanya kepada salah satu warga yang hadir di situ. Siapa yang meninggal, Kang? Kataku kepadanya. Kemudian, orang itu menyebutkan nama yang meninggal. Aku terdiam, ingat kejadian dan ucapan orang misterius yang mengendarai kereta kuda tadi malam. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri mendengar nama orang yang meninggal tersebut. Namanya sama persis seperti nama orang yang mau dijemputnya. Aku lalu mundur perlahan sambil mengamati rumah besar tersebut. Aku berkata dalam hati, ternyata ini yang dimaksud menjemput oleh laki-laki tinggi besar seram tadi malam. Rupanya orang ini telah bersekutu dengan siluman dan telah tiba waktu untuk dibawa ke alam mereka. Aku bergidik sendiri kemudian pergi dari depan rumah besar tersebut. Wallahu alam.